Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil belajar kami tentang formatif EPA. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah AI, Dr. Verly Siti Irwansyah MSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang formatif EPA. Boleh di next. Boleh di next. Adapun anggota kelompok 10 ada Aifsika Erkan Yako, saya sendirian Gita Lia Zahra, dan Syifa Mutiara Zahid. Di sini ada pengertian formatif AI yang akan saya jelaskan. Formatif AI adalah AI yang dirancang untuk mendukung dan meningkatkan asesmen formatif, yaitu penilaian yang digunakan untuk memantau perkembangan belajar siswa secara berkelanjutan dan memberikan umpan balik. Teknologi ini membantu guru dalam membuat penilaian yang disesuaikan, menganalisis kinerja siswa secara real time, serta mengidentifikasi area yang perlu perbaikan tanpa mengganggu proses belajar mengajar. What the next? Adapun fungsi formatif AI yang pertama ada membantu penilaian, di mana membantu guru dalam membuat kuis, soal-soal latihan, dan tugas evaluasi secara otomatis berdasarkan topik dan tingkat kesulitan yang diinginkan. Kedua, ada umpan balik real, real time, di mana menganalisis kinerja secara langsung dan memberikan umpan balik seketika, memungkinkan siswa mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka secara mendalam dalam proses belajar. Yang ketiga ada identifikasi kekurangan, di mana formatif AI ini mengidentifikasi area pembelajaran yang belum dikuasai oleh siswa. Yang keempat ada penilaian klimaks, di mana penilaian tugas-tugas seperti esai atau jawaban deskriptif yang biasanya memakan waktu lama jika dilakukan secara manual oleh guru. Yang terakhir ada pengumpulan data, di mana pengumpulan data selama siswa bekerja, mencatat waktu pengerjaan, strategi yang digunakan, dan hasil akhir. Boleh di next. Di sini terdapat tutorial how to use AI to creative formative assessment. Baik, dikarenakan suaranya tidak muncul, nanti videonya akan di-share lewat WA group saja. Oh, di next. Selanjutnya ada cara kerja yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk
Ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja dari formatif AI ini sendiri. Yang pertama, kita tuh harus mengunjungi situs dari formatif AI-nya sendiri. Kemudian kita bisa daftar ataupun kita sudah memiliki akun bisa login. Di sini tuh sebenarnya ada pilihan menggunakan kayak email atau akun-akun yang emang udah ada tampilannya pada yang nomor satu. Yang kedua itu ketika kita udah login, nantinya akan terdapat berbagai pilihan. eh, tapi sebelum itu tuh kita akan ditanyakan kita tuh apakah seorang guru atau seorang siswa. Kemudian eh, setelah kita udah memilih, tentunya di seorang guru, kemudian terdapat di situ tuh banyak fitur yang benar-benar memudahkan kita sebagai guru. Yang mana untuk si soal formatif itu yang dibuat oleh AI itu kita pilih pada fitur di bagian kanan paling atas yang biru yaitu fitur kayak kalau di next yang sebelumnya. Nah, setelah kita pilih yang create itu, nanti ada pilihan di scroll ke bawah, pilih yang auto generate formative untuk membuat pertanyaan otomatis. Nah, setelah itu tuh nanti akan ada tampilan pada nomor 5, di mana pada tampilan ini kita akan diminta memasukkan topik yang pembelajaran yang ingin dibahas di kelas atau topik yang ingin dibuatkan soalnya. Kemudian pada yang keenam itu kita akan disuruh untuk menunggu beberapa saat hingga soal-soal itu selesai dibuat oleh sistem informasi AI ini. Kemudian terakhir pada tampilan yang ketujuh itu soalnya akan selesai dibuat dan siap dibagikan kepada siswa atau peserta didik. Nah, bentuk soalnya itu juga bisa kita sesuaikan. Mulai di next. Kemudian kita membahas mengenai manfaat dari formatif AI itu sendiri. Yang pertama ada personalisasi pembelajaran, di mana ini tuh akan menyesuaikan materinya sesuai dengan kebutuhan individu ataupun siswa. Kemudian ada umpan balik real time, memberikan umpan balik langsung untuk membantu siswa belajar dari kesalahan mereka. Kemudian yang ketiga ada pemantauan kemajuan akurat di mana formatif AI ini melacak kemajuan siswa dan memberikan laporan kinerja. Yang keempat, ada peningkatan efisiensi pengajaran, yaitu si formatif AI ini membantu kita untuk menghemat waktu dalam merancang bentuk evaluasi dari pembelajaran. Yang kelima, ada deteksi dini masalah belajar. Dengan formatif AI, kita akan mengidentifikasi siswa yang berisiko mengalami kesulitan dengan lebih awal. Yang ketujuh, yang keenam ada meningkatkan keterlibatan siswa, di mana formatif AI ini meningkatkan interaksi siswa melalui pengalaman belajar yang lebih responsif. Yang ketujuh ada dukungan pengambilan keputusan berbasis data, di mana formatif AI ini menyediakan analisis data untuk keputusan pengajaran yang lebih baik. Yang kedelapan ada pembelajaran kolaboratif. Eh, di sini formatif AI membantu kita untuk memfasilitasi interaksi dan kerja kelompok antara peserta didik. Kemudian yang kesembilan ada fleksibilitas pembelajaran yang memungkinkan siswa ini dengan formatif AI belajar dengan kecepatan dan waktu yang sesuai. Dan yang terakhir ada pengembangan keterampilan abad 21, yaitu dengan membantu siswa mengembangkan keterampilan penting untuk masa depannya, karena udah AI juga. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu adalah kelebihan dari si formatif AI. Yang pertama itu kan ada ad- adaptabilitas, kemudian ada pembelajaran berbasis data. Sebenarnya yang untuk kelebihan ini, poin-poinnya itu mirip dengan manfaat yang sebelumnya, kayak umpan balik instan. Di sini tuh dengan formatif AI, nanti si siswanya akan tahu gimana hasil dari eh, soal formatif yang mereka kerjakan.
efisiensi waktu. Ini tuh juga untuk guru tentunya karena kan soalnya itu dibantu dibuatkan oleh AI dan untuk siswanya mereka akan lebih cepat dalam mengerjakan si formatif ini. Kemudian ada identifikasi kesulitan siswa, peningkatan keterlibatan siswa, dukungan untuk pembelajaran kolaboratif, fleksibilitas pembelajaran, analisis kinerja yang mendalam, dan terakhir pengembangan keterampilan otak kreatif. Intinya antara manfaat dan kelebihan dari formatif AI ini tidak berbeda jauh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai kekurangan formatif AI, di mana di sini ada 5 kekurangannya. Yang pertama yaitu ada ketergantungan pada teknologi, di mana penggunaan formatif AI ini membutuhkan akses teknologi yang memadai. Nah, jika terjadi gangguan teknis, maka proses pembelajarannya akan bisa terhambat. Yang kedua yaitu ada kurangnya sentuhan manusiawi, di mana meskipun formatif AI ini dapat memberikan umpan balik yang sangat baik, namun tidak dapat sepenuhnya menggantikan interaksi antar manusia. Nah, siswa mungkin masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau dukungan emosional yang hanya dapat diberikan oleh seorang guru. Nah, yang ketiga ada biaya, di mana implementasi formatif AI ini membutuhkan investasi atau biaya yang cukup tinggi gitu dalam teknologi dan pelatihan gurunya. Nah, hal ini bisa menjadi beban finansial bagi beberapa lembaga pendidikan. Terus yang keempat, di sini ada potensi bias, di mana algoritma AI ini dapat mengandung bias yang dapat mempengaruhi hasil pembelajaran. Nah, jika tidak dirancang dengan hati-hati, formatif AI ini dapat memperkuat ketidaksetaraan. Nah, yang kelima yaitu ada privasi data, di mana pengumpulan data siswa oleh formatif AI ini menimbulkan kekhawatiran tentang privasi datanya. Nah, penting untuk dipastikan lagi gitu ya bahwa data siswa disimpan dengan aman dan digunakan secara bertanggung jawab. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada fitur unggulan dari formatif AI sendiri. Yang pertama ada eh, pembuatan konten yang cepat, di mana formatif AI dapat secara otomatis menghasilkan berbagai jenis konten pembelajaran seperti pertanyaan kuis, latihan, dan bahkan modul pembelajaran yang lengkap. Nah, ini tuh sangat menghemat waktu guru dalam menyiapkan materi pembelajaran. Nah, yang kedua, fiturnya ada personalisasi pembelajaran, di mana setiap siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan mereka. Nah, formatif AI juga dapat memberikan soal-soal yang sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing siswa, sehingga pembelajarannya menjadi lebih efektif. Nah, yang ketiga ada umpan balik instan, di mana siswa akan segera mendapatkan umpan balik setelah menyelesaikan tugas. Nah, umpan balik ini bisa berupa penjelasan yang lebih detail, contoh soal tambahan, atau koreksi langsung pada jawaban siswa. Nah, yang selanjutnya ada analisis data yang mendalam. Formative AI dapat mengumpulkan dan menganalisis data tentang kinerja siswa. Data ini dapat digunakan oleh guru untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran dan membuat eh, keputusan lebih yang keputusan eh, yang lebih data driven gitu, yang lebih bisa menyimpan data. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada kolaborasi yang lebih baik, di mana formatif AI ini dapat memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan juga guru. Siswa dapat saling memberikan umpan balik dan guru juga dapat memantau kemajuan siswa secara real time. Lalu yang terakhir ada fitur integrasi dengan platform lain, di mana formatif AI dapat diintegrasikan atau eh, dikaitkan dengan berbagai platform pembelajaran lainnya seperti Google Classroom dan juga Moodle. Hal ini memudahkan guru untuk mengelola pembelajaran. Nah, untuk yang selanjutnya
Di sini ada evaluasi kerja dari formative AI, di mana di sini ada potensi dan juga tantangan, di mana di sini potensinya ada peningkatan efisiensi, di mana formative AI mampu mengotomatiskan banyak tugas guru seperti pembuatan soal, penilaian, dan pemberian umpan balik. Nah, hal ini memungkinkan guru untuk lebih fokus pada aspek-aspek lain dari pengajaran gitu, seperti memberikan bimbingan individual kepada siswa. Lalu yang kedua ada personalisasi pembelajaran. Setiap siswa memiliki gaya belajar dan kecepatan yang berbeda. Nah, formative AI ini dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan masing-masing siswa sehingga pembelajaran menjadi bisa lebih efektif. Nah, yang ketiga ada identifikasi kesulitan siswa, di mana formative AI dapat mengidentifikasi dengan cepat di mana siswa itu mengalami kesulitan. Nah, hal ini memungkinkan guru untuk memberikan bantuan yang tepat waktu dan mencegah siswa yang tertinggal. Lalu selanjutnya ada peningkatan motivasi, di mana umpan balik yang cepat dan spesifik dari formative AI ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu yang terakhir ada potensi data yang berharga, di mana formative AI menghasilkan data yang berharga tentang proses pembelajaran siswa. Data ini dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas metode pengajaran dan membuat perbaikan yang diperlukan. Nah, di sini untuk tantangannya ini merupakan tadi ya kekurangan dari formative AI sendiri. Itu ada ketergantungan pada teknologi, kurangnya sentuhan manusiawi, biaya yang mahal, potensi bias, dan juga privasi data gitu. Jadi kesimpulannya itu formative AI memiliki potensi yang sangat besar ya untuk mengubah landscape pendidikan gitu. Namun untuk mencapai potensi penuhnya perlu adanya perencanaan yang matang, kolaborasi yang kuat, dan komitmen untuk terus belajar dan juga beradaptasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali ke moderator. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dilanjut saja ke diskusi. Mungkin nanti diskusinya akan lewat SMS. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.